adalah salah satu pesan daripada Wakil Direktur UMI Foundation Yai Ghafur, Ustaz Ghafur, menyatakan bahwasanya apabila kita mengajarkan terjemahan, ya bayangkan bagaimana ketika kita mengajarkan anak didik kita bagaimana doa-doa sholat, mereka memahami artinya, maka pahala kita akan senantiasa mengalir seperti itu. Maka ini yang senantiasa menjadi semangat saya untuk selalu bersemangat dalam mengajarkan terjemahan. Para ustadz rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu semoga apa yang menjadi tujuan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita awali dengan Al-Fatihah dan doa terjemahan. Abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq. Perlu kita ketahui, insya Allah sudah di pertemuan ke-23 dan insya Allah sudah lancar, nih. Jadi 3 skill terjemahan, yaitu yang pertama adalah hafal materi dengan tartil. Jadi anak-anak insya Allah sudah hafal dan kita ajak lagi membaca materi yang kita pelajari hari ini dengan tartil. Yang kedua, terjemah perkata. Dan yang ketiga adalah anak-anak terampil dalam terjemah berkalimat. Ada juga tatap muka konstekstual, ya, TMK, itu adalah intisari. Jadi anak-anak juga memahami, ya, hafal asbabul nuzul, fadilah surat, dan tadabbur ayat pesan dan amalia. Baiklah, sudah kita masuk di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, ya. Kita baca dulu dengan tartil. Setelah itu nanti kita akan terjemah perkata dan terjemah perkalimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Setelah membaca materi dengan tartil, kita lanjutkan ya, terjemah per kata dan terjemah per kalimat. Kita baca dulu suratnya, kita baca dulu ayatnya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkannya fi di dalam lailatul qadri malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Insyaallah di hari ke-23 sudah terampil ya. Untuk tanda garis bawah ini adalah cengkoknya ya. Setelah kita baca per ayat, kita terjemah per kata, setelah itu kita terjemah per kalimat. Saya lanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka dan tahukah kamu ma apakah lailatul qadri malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri malam kemuliaan khairun yang lebih baik min dari alfi seribu syahrin bulan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalu dia sedang turun. Al malaikatu para malaikat. Waruhu dan malaikat Jibril. Fiha di dalamnya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni dengan izin rabbihim Tuhan mereka min dari kulli segala amrin utusan. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Salamun kedamaian hiya dia hatta sampai matla'i terbit al-fajri fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian malam itu sampai terbit fajar. Alhamdulillah, setelah kita membaca materi secara tartil, yaitu surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5, setelah itu kita menerjemah secara per kata dan per kalimat. Setelah itu kita menjelaskan kepada anak-anak apa yang mendasari daripada surat Al-Qadr atau asbabul nuzul daripada surat Al-Qadr. Di sini ada 3 riwayat yang menjelaskan asbabul nuzul daripada surat Al-Qadr. Dan untuk di Ummi yang dipakai adalah riwayat yang kedua ya. Untuk hadis yang pertama adalah hadis yang mungkar ya atau gharib. Dan itu mendekati maudhu. Saya bacakan untuk langsung di surat Al-Qadr adalah yang kedua, dasar asbabul yang nuzul dari surat Al-Qadr adalah wa kharaja Ibnu Abi Hatim wal Wahidi an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa as-silaha fi sabilillahi alf syahrin fa'ajaba al-muslimun min dzalik fa anzalallahu
inna anzali akhir. Jadi dari Ibnu Hatim wal Wahid bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengatakan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel, ya ini yang membawa apa namanya ya, senjata ya ketika perang fisabilillah selama 1000 bulan, dan para orang-orang Muslim takjub dengan pemuda itu ya. Maka turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadar allati labisa dzalika rajulan asilaha fiha fi sabilillah, bahwasanya amal yang dilakukan oleh pemuda itu yaitu membawa senjata selama 1000 bulan itu masih lebih baik ya daripada masih kalah dengan Lailatul Qadar. Intinya adalah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada min Bani Israil labis asilaha fi sabilillah alfasyahrin, seperti itu. Terus dasar yang kedua yaitu wa akhraja Ibnu Jarir an Mujahid qala kana fi Bani Israil rajulan yaqumu al-laila hatta yusbiha thumma yujahida al-aduwa bin nahar hatta yamshiya fa amila dzalika alfa syahrin fa anzalallahu lailatul qadri amil hadzalika rajul. Ini dasarnya yang kedua yaitu dari Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya ada juga pemuda dari Bani Israel yang pemuda itu yaqumu al-laila hatta subika. Pemuda ini selalu salat malam ya. Summa yujahid al-adwa binar. Ketika malam melakukan sholat lail, ketika pagi berperang memerangi musuh ya. Hatta yamsiya fa amila dzalika alfa syahrin, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka turunlah Lailatul Qadri, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh pemuda Bani Israil. Luar biasa keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, diberi keutamaan bahwasanya ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada, dalam hadis ini, pemuda yang membawa senjata selama 1000 bulan dan pemuda yang setiap hari selama 1000 bulan melakukan sholat malam dan pagi siangnya berjuang berjihad untuk memerangi musuh, tetap masih kalah dengan Lailatul Qadar. Kita masuk ke intisari ya. Untuk intisari yang ada garis-garisnya ini adalah cengkoknya ya. Intisari surat Al-Qadar diturunkan pada sahabat kagum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki Bani Israel yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 bulan. Surat Al-Qadar mengandung keterangan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada malam mulia di Ramadan, yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Surat Al-Qadar dibaca untuk mengingatkan kita akan besarnya karunia Al-Quran dan Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita harus mencintai Al-Quran dan beribadah maksimal di Lailatul Qadar. Jadi intisari daripada surat Al-Qadar. Hikmahnya apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan Lailatul Qadar terjadi? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Ini adalah salah satu hadis yang menjadi amalan apa yang harus kita baca ketika malam-malam Lailatul Qadar. Maka ini adalah senantiasa kita baca supaya kita nanti mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lanjut surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana
الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Langsung kita baca terjemah berkata dan terjemah berkalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu, bismi dengan nama, rabbika Tuhanmu, alladzi yang khalaqa, dia telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia telah menciptakan. Al-insana, manusia, min dari 'alaqin, segumpal darah yang menggantung. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah olehmu, wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akramu, yang paling mulia. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang 'allama, dia telah mengajarkan, bil qalami, dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama, dia telah mengajarkan, al-insana, manusia, ma, apa yang, lam, tidak, ya'lam, dia sedang mengetahui. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Kalla, sekali-kali tidak, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, layatgha, pasti dia sedang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia pasti melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. An, bahwasanya, ra'ahu, dia telah melihatnya, istaghna, dia telah merasa serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna, bahwasanya dia melihat dirinya merasa serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila, kepada, rabbika, Tuhanmu, ar-ruj'a, tempat kembali. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Alhamdulillah, kita langsung menuju dasar yang mendasari asbabul nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8 ya. Yang dipakai juga sama, kalau di terjemahan adalah hadis riwayat yang kedua dan ketiga, yaitu wa akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'ahu Abu Jahal fanahahu fa anzalallahu ara'aital ladzi yanha. Di sini dijelaskan ketika Rasulullah akan sholat, Abu Jahal mencegah Rasulullah untuk melakukan sholat, maka turunlah surat ini ya. Intinya Abu Jahal menghalang-halangi, turun karena Abu Jahal orang-orang yang menghalang-halangi orang yang akan melaksanakan sholat. Yang kedua, wa akhrajat Tirmidzi an Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'ahu Abu Jahal faqala alam anhaka an hada fazajarahu an-nabiyyu faqala Abu Jahal innaka la ta'lamu ma biha nadin aktaru minni fa anzalallahu
falyad'u nadiya ila akhir. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan sholat datang Abu Jahal dan mencegahnya. Maka Rasulullah membentak, membentak Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya di sini orang yang paling berpengaruh adalah saya? Ibaratnya dengan kesombongannya Abu Jahal mencegah Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Maka turunlah ayat ini. Karena waktunya pendek ya, langsung kita masuk ke intisari ya. Intisari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira dan merupakan ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Surat Al-Alaq mengandung perintah untuk senang membaca Al-Quran, giat mempelajari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan sifat sombong. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengajarkan kita agar senang membaca dan menulis, karena ilmu didapatkan salah satunya dengan membaca dan diamalkan dengan menulis. Itu adalah intisari daripada surat Al-Alaq. Untuk kisah ini insya Allah semuanya sudah mafhum ya, bahwasanya salah satu sebab daripada turunnya surat Al-Alaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu di Al-Quran sering pergi ke Gua Hira untuk menyendiri dan beribadah selama beberapa hari. Beliau kembali ke istrinya Khadijah untuk mengambil bekal secukupnya, hingga pada suatu hari di dalam gua beliau dikejutkan oleh kedatangan orang yang besar ya, yaitu malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril berkata kepada Iqra, ya, dalam hadis sudah mafhum, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, sampai ketiga kalinya ya, sampai akhirnya Rasulullah mengikuti ya dengan membaca, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Insyaallah seperti itu Ustazah untuk materi pada hari ini, yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8. Intinya supaya nanti kita bisa lancar, yaitu apa yang sudah kita dapatkan dalam pelatihan ini langsung kita terapkan kepada anak-anak, sekaligus kita mengajarkan dan juga kita menghafal juga, seperti itu. Monggo saya kembalikan kepada Ustaz Muntizar. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Imam yang sudah menyampaikan dua surat yang luar biasa ya. Kita semuanya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan usia yang barokah, kita bisa menangi ya, kita bisa menjumpai Lailatul Qadar tahun ini. 1 bulan lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Baik Ustadz Imam, alhamdulillah di studio sudah hadir ada Ustazah Widya dari Bogor, Ustazah Wawat Asmawati dari Tangerang kalau nggak salah, betul ya Ustazah ya. Kemudian Ustadz Umroh dari Bali, Masya Allah. Dari 3 daerah yang luar biasa. Dan kita masih menunggu sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang terjadwal hari ini. Atau ada yang kepingin praktek, karena mungkin barangkali pada saat jadwalnya berhalangan, sehingga tidak pernah praktek sama sekali di studio. Nah, jangan sampai ya. Ini batch 4. Angkatan kita mau khatam ini ya, nanti sebentar lagi surat Ad-Duha, jangan sampai Ad-Duha nanti belum ada yang praktek sama sekali ya. Silahkan meninggalkan jejak karena ini direkam dan bisa disaksikan selamanya di YouTube. Dan jangan lupa sekali lagi, silahkan yang belum subscribe ya, pencet tombol merahnya dan share untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semua. Baik, insya Allah secara berurutan dari Ustazah Widya, mungkin 2 kalimat masing-masing Ustazah, kemudian disambung dengan Ustazah Wawat Asmawati dan sambung lagi dengan Ustadz Umroh dari Bali. Tafadhali Ustazah Widya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkannya di dalam Lailatul Qadri malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Lailatul Qadri. Oh, maaf. Ya, diulang Ustaz. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka dan tahukah kamu ma apakah Lailatul Qadri malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Baik, jazakillah khairan Ustazah Widya dari Bogor. Ustadz Imam, untuk evaluasinya ditahan dulu Ustaz ya. Kita dengarkan sekaligus dari Ustazah Wawat Asmawati dan Ustadz Umroh. Nanti insya Allah penilaiannya di akhir. Penilaian atau evaluasi di akhir. Tafadholi Ustazah Wawat. Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri malam kemuliaan. Khairun yang lebih baik min dari alfi 1000 syahrin bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu dia sedang turun. Al malaikatu para malaikat. Warruhu dan malaikat Jibril. Fiha di dalamnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu. Baik, barakallahu fiik Ustazah Wawat Asmawati. Alhamdulillah, nanti insyaallah evaluasinya sekaligus nggih. Ustaz Umroh dari Bali, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih Ustaz. Baik, Ustaz dari Balinya dari mana Ustaz? Denpasar kah atau Singaraja atau mana? Kelungkung Ustaz. Oh, Kelungkung. Ya, ahlan wa sahlan. Baik, tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biizni rabbihim min kulli amr. Biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka min dari kulli segala amri urusan. Biizni Rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kedamaian hiya dia hatta sampai matla terbit al-fajr di fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian malam itu sampai terbit fajar. Baik, barakallahu fiik Ustaz Umroh. Ustaz Imam, tafadhal Ustaz. Berapa ini nilainya? Alhamdulillah Ustaz, nampaknya semuanya sudah siap mengajarkan terjemahan ini Ustaz. Okay. Untuk nilainya tadi hampir 100 Ustaz. Nilainya masih ada karena beberapa tadi 95 Ustaz. Kita koreksi sebentar Ustaz. Okay. Ya, tafadhal Ustaz. Untuk yang pertama tadi Ustazah Widya gitu. Yang pertama gitu. Ustazah Widya tadi ada kesalahan sedikit gitu. Lailatil Ustazah. Tadi dibaca
Lailatul Qadri, ya, dibaca Lailatul. Yang kedua mungkin saya juga menyempurnakan sedikit, ya, untuk qalqalah, mungkin nanti bisa dibenarkan apabila saya salah, Ustaz. Wama ada. Jadi untuk di metode Umi qalqalah ada sugro dan kubro, itu adalah qalqalah yang kuat dan lebih kuat. Jadi kalau wama ada langsung ada, ya, tidak ada, seperti itu. Untuk yang kedua, Ustazah sinten Ustaz tadi? Ustazah Wawat Asmawati. Wawat Asmawati itu adalah tadi untuk syahrinnya, rokhawanya masih kurang sempurna. Min alfi syahr, terburu-buru min alfi syahrin, mungkin disempurnakan min alfi syahr, di sifat rokhawanya pada hak, untuk membacanya lebih disempurnakan lagi. Untuk yang Ustaz dari Bali tadi ketika membaca Rabbihim amrin itu kurang karena ada sifat gunahnya, ya, tawasudnya, ya, jadi sempurnakan Rabbihim Tuhan mereka, amrin utusan, bukan Rabbihim Tuhan mereka, tapi disempurnakan Rabbihim Tuhan mereka, amrin urusan, sama semuanya, salamun kedamaian, seperti itu Ustaz. Afwan bila ada kata-kata yang salah, Ustaz. Baik. Cukup Ustaz Imam? Iya, cukup, Ustaz. Baik, barakallahu fikum, luar biasa, ya. Ternyata di terjemahan itu bukan hanya tentang terjemah, ya. Kita punya 5 misi. Yang pertama adalah menjaga tartil. Maka bacaan-bacaan yang mungkin ada yang jali pastinya, ya, seperti berubah harokat tadi yang sempat terbaca, ada perubahan harokat, ini masuk jali. Atau yang khafi, yaitu sifatul huruf, juga kita sempurnakan karena terjemahan punya misi pertamanya adalah menjaga tartil. Ala kulli hal, Ustaz Umrah, Ustazah Wawat Asmawati, dan juga Ustazah Widya, nilainya masih luar biasa, 95 dari Ustaz Imam tadi, ya. Barakallahu fikum. Ustaz Imam, saatnya kita berganti sesi di KBK. Mohon izin saya ganti slide-nya, Ustaz, ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik, Ustazah yang dimuliakan Allah, saatnya kita lanjutkan ke pelajaran terakhir di KBK, yaitu pelajaran 22, ya, kalau nggak salah. Silahkan buku KBK-nya bisa dibuka, ya. Kita akan mempelajari pagi hari ini, yaitu pelajaran huruf athof. Ya. Tapi sebelum kita mempelajari huruf athof, saya harus tanya dulu nih kabarnya supaya tahu semangatnya. Silahkan yang di studio, Ustazah Widya, Ustaz Umrah, Ustazah Wawat, bisa diaktifkan mic-nya untuk kita syiarkan semangat KBK pagi hari ini. Ustaz Imam juga boleh membantu, ya. Ayo ala satid wal ustadzat, kaifa halukum? Alhamdulillah. Terjemahanul Quran. Bukan ma'at. Ini cuma apa malu ghatul Quran, Ustaz. Ya, sesi ini ma'al ghatul Quran, Ustaz. Ma'al ghatul Quran. Makanya kita ganti semangatnya ini. Kalau tadi ma'at terjemahanul Quran, sekarang ma'al ghatul Quran. Kita ulang sekali lagi. Ayyuhal asatid wal ustadzat, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Allahu akbar. Baik, luar biasa. Jadi ustaz-ustazah sekalian, lughatul Quran itu seperti ini, ya. Nah, ini tangan kirinya ini begini, kayak sebuah mushaf begitu. Tangan kanannya pegang pipi. Ini gerakannya Al-Quran. Jadi lughatil Quran, Allahu akbar. Kalau terjemahan kan begini tadi, ya. Baik, ustaz-ustazah sekalian, kita akan langsung masuk ke materi kita pagi hari ini, yaitu huruf athof. Saya ingin tahu dulu ini, huruf itu yang sudah kita pelajari, huruf apa saja, Ustazah Widya? Masih ingat, Ustazah, huruf apa saja yang sudah pernah kita pelajari? Huruf nafi. Huruf nafi. Huruf nafi, bagus. Huruf apa lagi? Huruf istifham. Huruf istifham, oke. Apa lagi? Ya, selanjutnya sekarang baru Ingat nggak Ustazah, di pelajaran awal-awal dulu kita pernah mempelajari huruf-huruf.
Huruf jer, huruf kosam. Ya, huruf J. Iya, huruf jar dan huruf qasam ya. Nah, sekarang ada pelajaran baru yaitu huruf athof. Berarti di KBG ini kita mengenalkan ke anak-anak 5 macam huruf, 5 kelompok huruf. Pertanyaannya, Ustazah, kalau kita ditanya, apakah di kaidah bahasa Arab itu huruf itu hanya 5 kelompok ini? Tentu tidak, begitu ya. Masih ada lagi huruf yang lain, tapi karena semangat kita adalah taksis ya, yang dasar, kita kenalkan yang basic-basic dulu ya. Sebagaimana kalau kita buka kitab-kitab nahwu yang tebal-tebal itu, misalnya huruf jar, itu bukan ada yang menyebutkan 20 ya, bukan 9. Nah, apakah kemudian yang disebutnya 9 salah? Tidak juga. Jurumiyah menyebutkan 9. Jadi intinya kita kembali kepada belajar itu harus bertahap. Nah, begitu ya. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan yaitu di huruf athof dan jumlahnya. Huruf athof itu jumlahnya ada 10. Apa saja itu? Ini ada pertanyaan dari Ustadz Imron. Ifan Ustadz mau tanya lafadz tanazzalu, madinya apa dan wazannya apa? Baik, ini kita jawab dulu ya supaya tidak terlewat. Ustazah, pertanyaan di terjemahan saya lupa tadi, ini sesi terjemahan tadi belum kita tampilkan. Kalau tanazzalu itu madi, awal 4 itu fi'il madinya apa dan wazannya apa? Baik, ini pertanyaan menarik. Jadi ustazah sekalian, kita tahu bahwa madi itu tidak mungkin berakhiran dhammah. Ya kan? Fa'ala, fa'alu. Madi itu tidak mungkin harokat berakhiran dhammah. Maka ketika tanazzalu berarti dia tidak mungkin fi'il madi. Ini yang pertama. Jadi tanazzalu itu pasti adalah fi'il mudhari'. Lalu kalau gitu wazannya apa? Nah, wazannya apa ini? Wazannya adalah tafa'ala. Dengan menghilangkan ada yang dihilangkan. Jadi mestinya itu tatanazzalu. Taknya itu dibuang satu. Jadilah tanazzalu. Jadi itu makanya di terjemahan tadi kita terjemahkan tanazzalu, dia sedang turun. Oh, sedang. Berarti ini mudhari'. Betul. Kok bentuknya tidak sesuai sorof tatanazzalu mestinya? Karena di situ dibuang. Terjadi di beberapa ayat di Al-Quran itu seperti itu. Aslinya tatanazzalu jadi tanazzalu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab Ustaz Imam ya. Ustaz Fuad Imron. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke KBG. Jadi Ustaz-Ustaz sekalian ada 10 huruf athof. Apakah itu waw, fa. Kita membunyikannya sesuai namanya waw, fa, kemudian summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Masing-masing ini memiliki makna. Silakan bisa dicek di bukunya masing-masing. Kalau wawu itu biasanya dan. Kalau fa itu lalu. Jadi misalnya saya bercerita, saya sedang makan, lalu saya minum, lalu saya pergi ke sekolah. Lalu itu kalau diarabkan pakai fa. Itu termasuk huruf athof. Hampir sama dengan dan. Saya makan nasi, dan ikan, dan minum susu, dan apa. Dannya itu pakai waw, juga huruf athof. Ya. Kemudian yang ketiga ada summa. Summa itu kemudian. Itu juga huruf athof. Intinya, ustaz-ustazah sekalian, 10 ini kita wajibkan anak-anak hafal. Tapi yang kita akan ajak anak-anak mengurai hanya 3 atau 4 di awal saja. Yang selanjutnya mungkin tidak perlu kita ajak mengurai, tidak apa-apa karena ini adalah materi huruf athof yang paling sering digunakan adalah yang 3 atau 4 awal ini. Begitu ya. Jadi yang kayak bala, lakin, hatta, tidak banyak mengurai di situ, tidak apa-apa. Tapi anak-anak sudah tahu bahwa itu huruf athof dan huruf athof itu ada 10. Silakan bisa dicek di kitabnya masing-masing. Apa maknanya itu semua dan contohnya apa di dalam Al-Quran. Ustaz-ustazah, insya Allah itu ya, mudah sekali. Intinya di pelajaran ini kita menghafal huruf athof yang 10 dan kita akan langsung bunyikan. Cara membunyikannya seperti ini. Huruf athof jumlahnya ada 10, yaitu waw, fa, summa. Kemudian au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Jadi mungkin kita perlu penggal supaya mudah dihafal 3-3. Ya, 3-3-4. Yaitu waw, fa, summa.
au am imma bal la lakin hatta. Nah, seperti itu ya. Karena di ummi itu kita biasa mengelompokkan ketika kita menyebutkan banyak macam dikelompokkan ya supaya mudah menghafalnya. Saya ulang sekali lagi, huruf ataf jumlahnya ada 10, yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin. Contohnya, wadan. Oke, ada wa demi, ada wadan. Ketika wa demi o berarti huruf qasam. Ketika wa bermakna dan o huruf ataf gitu ya. Wadan ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Persis pelajaran kita terjemahan pagi hari ini. Falalu ayatnya min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Nah, silakan bisa dibantu Ustazah Wawat Asmawati untuk membunyikan ulang huruf ataf jumlahnya ada 10. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. Huruf ataf jumlahnya ada 10, yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Contohnya, wa dan ayatnya Ustazah, tanazzalul wanya itu harus pendek Ustazah ya. Jadi wa wa dan dan baik Ustaz. Contohnya, wa dan ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Falalu ayatnya min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Baik, barakallahu fiik. Kita ulang sekali lagi dibantu oleh Ustadz Umroh supaya lebih mantap ya. Tafadhal Ustadz. Huruf ataf jumlahnya ada 10, yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Contohnya, wadan ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Falalu ayatnya min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah, saatnya kita masuk ke halaman tamrinat ya. Di sini tamrinatnya adalah belum muncul ya. Belum muncul ya. Oke. Di tamrinatnya Ustazah sekalian, tentukan huruf ataf di bawah ini beserta keterangan masuk fi'ilnya. Nah, saya akan bisa dibantu dong Ustazah Widya. Yang nomor 1 apa jawabannya Ustazah? Yang manakah yang huruf ataf? Huruf wa. Wa yang manakah? Walladzi wa. Yang wa yastaqim. Oke. Wa sama wa yaskini ya. Ya. Betul ya Ustazah ya. Baik. Kemudian bentar. Baik. Tentukan huruf ataf di bawah ini sudah keterangannya. Apakah dia masuk ke isim atau fi'il Ustazah? Yang walladzi masuk ke isim atau fi'il? Itu masuk ke isim Ustaz. Baik, alladzi masuk ke isim di situ. Isim apakah ini sambil murojaah ya? Alladzi? Isim Mausul. isim mausul. Bagus, isim mausul ya. Barakallahu fiik. Wa yaskini, yaskini itu berarti yaski itu masuk isim atau fi'il Ustazah? Fi'il. Madhi atau mudhari atau amr? Fi'il Mudhari. Mudhari. Yang diawali dengan ya mudhari ya. Kenapa? Karena diawali ya. Ya. Ya, diawali huruf mudharaah yaitu ya. Huruf mudharaah ada berapa Ustazah? Ada 3. 4. Ada 4 ya. Apakah itu? Sebutkan. Ada alif, nun, Alif. ya, ta. Bagus, 100. Alhamdulillah, barakallahu fiik.
Selanjutnya Ustazah Wawat Asmawati. Nah, kita coba selanjutnya Ustazah Wawati nomor 3 Ustazah. Baik, Kafidiyatu Ustaz. min siyamin. Yang manakah yang huruf ataf? Huruf atop au, Oke, au, fa, sama au. baik, di sini yang huruf ataf adalah au. Sudah betul? Au. Nah, adapun yang fa ini nanti nampaknya fa ini dia bukan huruf ataf ya, dia fa jawab itu kayaknya. Au Tapi dia jawab. itu. Jadi Ya, Ustazah sudah betul di fa di au. Nah, ya au. pertanyaannya Ustazah, au Baik, sodakotin masuk ke isim atau fi'il? ke isim Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya, muzakkar atau muannas? Sodakotin. Mudzakkar, mudzakkar. Muzakkar? Mu'anas. Sodakotin. Ya muannas kalau sodakotin. Muannas. Kenapa Ustazah muannas? Ada tak marbutohnya di akhir. Tanda Tak marbutoh. tanda isim muannas ada berapa? Tanda isim muannas ada 6. Sebutkan. Menunjukkan mana perempuan diakhiri menunjukkan makna perempuan di awal Diakhiri tak Ya, marbutoh. diakhiri diakhiri. tak marbutoh, diakhiri alif, bentuk badan sepasang, Sebatan sepasang, oke. dinas di dalam Al-Quran, sama jama yang tidak berakal. Baik, satu lagi, nusukin isim atau fi'il? Nusukin isim. Baik, pertanyaan selanjutnya, nakiro atau marifat? Itu nakiroh, Kenapa? diakhiri tanwin. Bertanwin, Oke, bertanwin dan menunjukkan makna umum atau makna khusus? umum. Bagus, Makna 100. Nah, barakallahu fiik. Luar biasa ya Ustazah Wawat Asmawati. Masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Barakallahu fiik Ustazah. Keren Luar Ustaz. biasa. Baik, selanjutnya Ustadz Umroh satu lagi nih. Ustadz saya mau tanya di kata mana ya? Nomor 5 Ustadz. Nomor 5 Ustadz. Silahkan yang manakah yang isim yang huruf ataf? Wa. Summa. Summa, baik. Kita fokus di yang di tengah-tengah ya. Karena kalau di awal itu kadang dia ibtida, istiqnaf ya. Kadang juga dia jawab dari kalimat sebelumnya. Nomor 5 kita fokus ke summa. Bagus. Pertanyaannya Ustadz Umroh, summa ini masuk ke isim atau fi'il? Isim. Sawwarokum, isim atau fi'il? Sawwaro. Isim, Ustaz. Fi'il atau isim? Ya, itu maknanya jawabannya kurang tepat Ustaz ya. Yang betul adalah fi'il Ustaz ya. Sawwarakum. fi'il. Hanya kebetulan bentuk sawwaro ini belum kita ajarkan. Seperti komitmen kita di awal, KBG ini hanya mengajarkan yang sulasi, mujarrad, yang sahih, yang adapun yang mazid seperti sawwaro ini ada tasydid di situ, kita belum ajarkan. Nanti untuk siswa tidak perlu tanya seperti ini ya. Cukup summa dia bisa menyebutkan huruf ataf sudah dapat target pembelajaran di pelajaran ini. Baik Ustadz Umroh, bisa disebutkan huruf ataf ada berapa? Ada 10. Sebutkan. Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Bagus, 100. Alhamdulillah ya. Hafal insyaAllah Ustadz Umroh ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, barakallahu fiik. Terakhir Ustazah, saya punya satu slide lagi, yaitu di surat Al-Qadar ini ya. Di surat Al-Qadar, kalau kita perhatikan, Ustazah Asmawati, Ustazah Widya, dan juga Ustadz Umroh, bisa diperhatikan Ustazah, manakah di sini yang huruf ataf ada berapa? Coba kita cari. Di mana?
Ada berapa Ustazah? Kita sebutkan dulu jumlahnya ini. 1, 2, 1, 2, 3, atau 4, 5? Ustazah Widya dapat berapa Ustazah? 2, 2 ya. 2. Ustazah Wawat dapat berapa Ustazah? Menemukan berapa ini huruf ataf di sini? 2 juga Ustaz. 2. Ustaz Umroh? 3. 1, 2. 3. 2. Ayo Ustaz, gampang sekali ini karena semuanya lafziyah 2 Ustaz. saja. Pokoknya 10 itu ada nggak di sini ya, lakin, hatta dan seterusnya. 2, baik. Ada yang menyebutkan 3 tadi siapakah? 3 Kita Ustaz, lihat. 3 Ustaz. Oh 3, baik. Kita lihat apakah di sini huruf atofnya 1, 2, atau 3. Saya ingin mendengarkan dulu suara dari para pemirsa. Silahkan dituliskan di live comment. Saya tunggu 15 detik. 1, 2, atau 3 huruf atof yang terkumpul di dalam surat Al-Qadar. Silahkan dijawab Ustaz-Ustazah. Di live comment langsung ya. Kita tunggu ini 15 detik. Kalau nggak ada yang komen berarti ini nggak ada orangnya ini ya. Ayo silakan di komen 1, 2, atau 3 ya huruf atof di surat Al-Qadar. Nah, Ustazah Aska 3. Yang lain dong silakan kita tunggu 10 detik lagi. Baik, banyak ini alhamdulillah ya. Berarti ada orangnya ini ya. 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3. Baik, manakah yang betul? Insya Allah nggak ada yang 4 ke atas ya. 1, 2, atau 3. Yuk kita hitung. Kalau 1 itu yang manakah? 2 yang manakah? 3 yang manakah? Silakan Ustazah. Yang mana Ustaz? Kalau yang pertama yang kita temukan yang mana? Wama. Wama. Wa. Oke, wama, wa. Kalau misalnya dijawab 2 yang manakah lagi yang kedua? Waruhu. Waruhu. Oke, ada waw di situ. Kalau kita jawab 3 yang manakah? Yang ketiga itu? Hatta. Baik. Oke. Wah, ada yang jawab 6 ini. Ayat 1, ayat 2, dan 6. Bukan 6 ya. Ayat 1, 2, dan 6. Baik, Ustazah sekalian. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Ayat 1 yang manakah ini? Nggak ada ya ayat 1 ya. Baik. Yang pertama adalah wama adroka. Apakah dia itu huruf atof ya? Biasanya Ustazah huruf atof itu adalah dia di tengah. Kalau di awal itu bisa jadi tidak huruf atof. Ya, bisa jadi tidak huruf atof. Nah, apakah di sini huruf atof atau tidak? Wah, saya ini harus buka tafsir ini ya. Yang jelas begini biasanya. Tiba-tiba ada kalimat dan sebenarnya misalnya ya, wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Misalnya ada begitu. Maka wawunya itu dipastikan bukan atof. Kenapa? Karena di awal kalimat tiba-tiba ada kalimat bunyinya wa innallaha. Karena atof itu dia harus ada belakangnya. Dia maktufnya kemana? Nah, misalnya saya suka Ahmad dan Faiz dan Fatimah. Nah, dan-dannya itu Fatimah didankan ke sebelumnya ke Faiz begitu. Itu atof itu pasti ada sebelumnya maktufnya, maktuf alaih. Nah, sekarang wama adroka ini dimaktufkan ke inna anzalnahu fi lailatul qadar atau tidak ya? Ini harus dilihat kitab tafsirnya ya. Karena nampaknya tidak atof di sini ya. Ini feeling saya ya, tapi nanti mohon koreksi kalau ada yang tahu ya, nanti kita lihat di tafsir lagi ya. Jadi intinya kayaknya di sini wawunya itu waw istinaf, waw awal kalimat. Nah, baru yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu, turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibrilnya itu diatofkan kepada malaikat, ada yang sebelumnya. Para malaikat dan malaikat Jibril. Jibril diatofkan kepada para malaikat. Maka dipastikan yang warruhu ini adalah huruf atof ya. Dan terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajri. Apakah dia huruf atof? Allahu a'lam. Ini juga saya harus buka tafsirnya ya. Mohon maaf saudara, saya
tadi yang di pelajaran tadi, hattanya di kalimat apa Ustazah? Bisa dilihat bukunya? Bunyinya apa Ustaz? Contohnya yang di hatta? Astakhdamtu wasailan naqli hatta tayyarata. Baik, jazakillah khairan. Jadi kenapa hatta tidak kita munculkan sudah terjawab, masih ingat saya. Karena kita belum menemukan hatta yang atof di dalam Al-Quran. Jadi hatta di sini bukan huruf atof ya. Kalau seandainya huruf atof hatta ini pasti kita jadikan contoh. Nah, jadi yang Ustazah sampaikan tadi itu wasailan nakli itu bukan ayat Al-Quran karena kita tidak temukan hatta yang atof di dalam Al-Quran. Berarti ini bukan atof ya. Jadi kesimpulannya huruf atof di sini hanya satu saja, warruhu. Seperti itulah ya. Jadi Ustazah yang seperti ini tentunya for teacher saja ya, untuk anak-anak tidak sampai sedetail ini. Baik, ala kulli hal, barakallahu fikum, sudah selesai semua pelajaran kita terjemahan pagi hari ini dan KBK. Jazakumullah khairan. Sekali lagi saya ucapkan untuk Ustadz Umroh, Ustadzah Awad, Asmawati dan Ustadzah Widya yang sudah membersamai kita di studio ya. Jazakumullah khairan. Ustazah sekalian, sebelum kita tutup ya, saya ingat ini ada satu video yang perlu kita lihat bersama, yaitu gerakan intisari untuk pelajaran kita pagi hari ini. Saya lupa tadi menampilkan seperti apa gerakannya. Mari kita lihat video berikut ini. Surat Al-Qadr diturunkan saat para sahabat kagum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro dan merupakan ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Surat Al-Alaq mengandung perintah untuk senang membaca Al-Quran, giat mempelajari kekuasaan Allah dan meninggalkan sifat sombong. Surat Al-Alaq ayat 9-10 diturunkan ketika Abu Jahal melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Surat Al-Alaq ayat 9-18. Baik, ayat 9-18, ayat 9 dan seterusnya insyaAllah menjadi materi besok ya. Seperti itu saudara, gerakan intisari di pelajaran Al-Qadar dan juga Al-Alaq. Baik, sebelum kita tutup program Turjuman Al-Quran pagi hari ini, kita ingin mendengarkan sekilas closing statement dari pemateri turjuman kita pagi hari ini, yaitu Ustadz Imam Sya'roni. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Maka marilah kita bersama-sama berdoa semoga kita semua tergabung di dalam orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa mendakwakan Al-Quran ya, termasuk mendakwakan turjuman Al-Quran dan KBG. Semoga dengan dakwah ini kita nantinya kelak dikumpulkan bersama-sama bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu Al-Quran. Seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadz Imam, berkenan untuk bersama kita menyampaikan materi turjuman. Kita belajar bersama turjuman di hari yang ke-23. Jazakumullah khairan, sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan untuk Ustadz, istiqomah selalu dalam dakwah Al-Quran. Beliau ini Ustazah membina Baitul Quran, di dalamnya ada mengaji ya, tartil, tahfidz, termasuk ada turjuman, termasuk ada KBG dan program yang lain banyak. Jadi luar biasa. Silahkan bisa yang ke Sidoarjo bisa berkunjung Ustadz Imam ya ke tempatnya Ustadz Imam ini. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan. Allahumma amin ya. Saudara sekalian, berakhirlah kajian kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian yang sudah menyimak kajian turjuman dan juga KBG pagi hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan.
Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah besok bersama trainer-trainer kita yang luar biasa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah beri kemudahan rizki bagi yang ingin belajar Al-Quran. Insya Allah Umi membawa cinta jika istiqomah. Apa keutamaan sujud? Bagaimana tata cara berniat dalam sholat? Cara berniat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah memberikan kebersamaan dengan maghrib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad melakukan berniat seperti Apa dasar membaca Al-Fatihah dalam sholat? Apa dasar berniat? Dasar berniat adalah sabda Rasulullah SAW bahwa semua perbuatan sesuai pada niat sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.